Jadi hari ini judulnya adalah dibenarkan. Dan saya tambahkan sedikit penjelasan di situ dalam kurung. Dan apa efeknya sekarang? Apa efeknya sekarang? Ya kan, dibenarkan maksudnya apa? Kalau cuma dibenarkan, ya kan tidak jelas. Tapi saya kasih tambah dalam kurung, apa efeknya sekarang? Karena saya tidak mau anak-anak Tuhan berasumsi ya kita udah dibenarkan, makanya nanti di surga semuanya akan oke. Ya kan? Karena kita sudah dibenarkan oleh Yesus. Nah nanti nih, nanti kalau udah kita di surga, oh tidak ada lagi masalah, tidak ada penyakit. Nah itu bukan hanya nanti, dibenarkan ada efeknya sekarang sudah. Amin. Thank you Lord Jesus. Thank you Jesus. Haleluya. Puji Tuhan. Ya kita, haleluya. Thank you Lord Jesus. Kita langsung aja ya. Kita langsung aja saudara ya. Thank you Jesus. Tadi kita sudah berdoa supaya Tuhan bukakan mata hati kita. Ya kan? Gimana kita sudah dibenarkan oleh Allah berdasarkan apa? Haleluya. Thank you Lord Jesus. Kita langsung aja ya. Haleluya. Dikatakan di 2 Korintus 5 ayat 21. 2 Korintus 5 ayat 21. Jadi iman itu timbul saat saudara dengar dan saudara dengar lagi. Dan inilah yang mengalahkan dunia, iman kita. Di dunia ini ada masalah, ada penyakit, ada kutukan, ada iblis, ya kan? Ada banyak hal tidak baik, ada kemiskinan. Tapi inilah haleluya, inilah haleluya yang mengalahkan dunia. Inilah thank you Lord Jesus, pengharapan kita, iman kita. Ya kan? Iman kita, haleluya, kepada Yesus Kristus akan mengalahkan dunia. Apa yang saudara dengar hari ini bisa menolong saudara mengatasi masalah yang secara manusia itu mustahil. Tapi saudara bisa mengalami kemenangan dia. Itu makanya kita lihat di sini ya, 2 Korintus 5 21. Ya kan? Thank you Lord Jesus. Inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Amin. Iman kita kepada dia. Dikatakan di sini ayat 21, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Ya. Jadi dia di sini maksudnya dia siapa? Yesus. Yesus tidak mengenal dosa, tidak ada dosa di mulut dia. Tapi dia telah dijadikan, made bahasa Indonesia, dijadikan dosa. Ya kan? Karena kita. Saudara dengar betul-betul, saya berdoa supaya ini masuk dalam diri saudara. Thank you Lord Jesus, sehingga saudara akan ada damai. Ya kan? Allah telah menjadikan Yesus yang tidak mengenal dosa, Allah yang melakukannya. Amin saudara. Supaya, kenapa dia begitu? Supaya di dalam dia, di dalam Yesus, kita dibenarkan oleh Allah. Dan kita sudah dijadikan satu sama Yesus selama-lamanya. Thank you, sebentar saya minum dulu ya saudara. Kenapa Allah harus menjadikan Yesus sebagai dosa? Walaupun dia tidak ada dosa. Sebab dosa harus dihakimin. Allah itu kasih, tapi dia juga adalah hakim. Dia adalah kudus 100%, dia adalah benar. Walaupun dia sangat mengasihi manusia, dia tidak bisa begitu saja. Karena manusia begitu saja datang sama dia, manusia hancur. Saudara. Kenapa? Karena ada dosa. Karena kekudusan Allah, kebenaran dia, Allah tuh seperti api yang menghanguskan. Yang dia hanguskan tuh apa? Dosa. Jadi karena sudah ada di dalam diri manusia nggak bisa begitu aja langsung. Ya kan? Itu akan habis dan karena dosanya nempel, ya akan ikut habis. Saudara. Makanya kita benci kanker. Kalau ada saudara kita yang kena kanker, kita benci kanker, kita mengasihi saudara kita, tapi kita benci kanker itu. Amin, saudara. Haleluya. Sama juga gitu kan, kankernya kita mau bunuh, kita mau singkirkan, bukan orangnya. Demikian juga Allah dalam hikmatnya, di dalam kasihnya yang besar. Ya kan, dia sudah ciptakan manusia segambar serupa dia dengan niat baik, niatnya tidak pernah berubah. Ya kan, manusia diciptakan untuk dikasihin. Karena haleluya, segambar dan serupa dia. Manusia telah diciptakan untuk dikasihin, berkarya bersama dia. Amin, saudara, haleluya. Karena Allah sudah punya banyak pelayan. Malaikat itu pelayan. Dia tidak ciptakan manusia nomor 1 untuk jadi pelayan. Karena kalau pelayan dia punya banyak malaikat.
Tapi dia ciptakan manusia untuk dikasihin, untuk mengalami kasihnya dia, untuk bersekutu sama dia dan berkarya bersama dia. Niatnya tidak pernah berubah. Makanya dia telah menjadikan Yesus yang tidak mengenal dosa, tidak pernah ada dosa walaupun dia hidup 33,5 tahun di bumi. Ya kan, kira kusir di dalam darahnya tidak ada dosa karena dia lahir dari perawan Maria, tidak ada dosa Adam. Dan Allah menaruh dosa saudara dan saya kepada Yesus supaya saudara di dalam dia dibenarkan. Amin, saudara. Haleluya. Di dalam dia. Saya berdoa supaya istilah anak Tuhan, ya kan, istilah orang benar itu tidak jadikan sesuatu yang biasa seolah-olah anak Tuhan seperti tidak ada kuasanya. Saudara tahu nggak apa artian anak Tuhan? Bahwa saudara tuh lahir dari Allah loh. Kenapa bisa lahir dari Allah? Karena pelanggaran saudara sudah ditaruh sama Yesus. Waktu saudara secara pribadi menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saat itu saudara mengalami kelahiran baru. Saudara lahir dari Allah. 1 Yohanes 5 ayat 1. Siapa yang percaya Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah. Maksudnya kenapa percaya Yesus ada Kristus lahir dari Allah? Sebab Kristus adalah hikmat Allah dan kuasa Allah untuk menyelamatkan. Waktu saudara secara pribadi percaya dan mengaku saudara lahir dari Allah, saudara jadi ciptaan baru, saudara anak Allah, itu penuh kuasa saudara. Amin saudara, thank you Lord Jesus. Sehingga saudara, kenapa saudara dibenarkan? Karena saudara lahir dari Allah, ya kan, manusia lama saudara itu sudah disalibkan, dosa saudara seumur hidup saudara sudah dihakimin dan sudah disalibkan bersama Yesus. Ya, kita lihat di sini saudara. Ya kan, tadi kita baca, ya kan, dia yang tidak mengenal dosa, Yesus, telah dibuatnya menjadi dosa. Ini ada saya gambar ini, saudara. Saudara perhatikan, ya, gambar ini. Ya kan? Karena banyak anak Tuhan tahu nomor 1. Tapi perlu banyak pewahyuan, perlu lebih mengerti yang nomor 2. Yesus, ya kan, ini ada dua aspek, 2 fondasi kasih Allah. Amin. Karena kalau kita tidak mengerti kasih Allah, kita tidak sempurna. Ada ketakutan, saudara. Ketakutan itu akan buka pintu bagi iblis menyiksa kita. Takut masa depan, khawatir mengenai anak kita, takut mengenai kesehatan, takut kekurangan, takut gak ada perlindungan. Kenapa? Karena tidak sempurna di dalam kasih. Tapi makanya hari ini kalau saudara lebih lagi mau dengar firman-Nya, mengerti, ya kan, saudara akan diteguhkan, saudara akan damai. Amin, dan kuasanya akan semakin bekerja. Jadi ingat di sini ada 2 hal. Yesus telah dijadikan dosa. Nomor 1. Ya kan? Dia telah dijadikan dosa. Ya kan? Supaya saudara, nomor 2, efeknya waktu Yesus dijadikan dosa, saudara, ya kan, dijadikan benar di hadapan Allah. Saudara dibenarkan di dalam Yesus. Ini ada 2 efeknya. Jadi bukan hanya soal diampunin. Kita jangan berasumsi kita udah tahu, saya udah tahu, saya diampunin, saya lagi menuju ke surga. Hei, itu masih perlu ditambah supaya saudara berakar. Karena itu kalau saudara pikir saudara sudah tahu, lihat buahnya dalam hidup saudara. Apakah saudara damai? Saudara tahu menghadapin? Saudara cepat mengampunin? Saudara dimerdekakan dari perilaku manusia yang bikin kadang-kadang kita sakit hati, kecewa. Saudara akan lebih merdeka loh. Kalau kita lebih mengerti 2 efek ini. Ya kan? Dia dijadikan dosa. Jadi seperti dulu orang Israel waktu mereka bawa persembahan, ya. Waktu mereka bawa persembahan, saudara, ya, ini contohnya. Ya kan? Waktu mereka bawa persembahan, ya kan, domba. Mereka bawa kepada imam. Ya kan? Apa yang harus mereka lakukan? Mereka harus tumpangin tangan ke domba itu. Kenapa? Itu lagi transfer. Transfer saya nih, misalnya saya bawa domba. Imam, aduh saya udah salah, saya bawa domba, ya, saya harus tumpangin tangan ini domba atau kambing, makanya ada istilah kambing hitam, ya kan, saya harus tumpangin tangan. Kenapa? Sebagai satu tindakan iman, saya lagi mentransfer kesalahan saya ke sini. Sudah gitu, ini kambing ini yang tidak ada nodanya, ya kan, semuanya tidak ada cacatnya, tidak ada kudisnya atau apa, ya kan, utuh, ya kan. Kesempurnaan dia itu ditransfer
ke saya. Nah ini efeknya. Ini, ya kan? Dia yang tidak mengenal dosa dijadikan dosa. Kok bisa? Karena Allah adalah hakim. Haleluya, Allah adalah hakim. Allah bisa. Karena ada satu orang yang tidak berdosa. Kalau Yesus ada dosanya, Yesus tidak bisa jadi penebus. Dia tidak ada sama sekali dosa, makanya dia bisa jadi penebus. Jadi ditransfer. Dia jadi dosa supaya kita dibenarkan di dalam dia. Ya, sekarang kita harus tahu apa efeknya. Kita lihat lagi Roma 4 ayat 25. Yesus yang telah diserahkan bagi pelanggaran kita. Jadi Yesus, kita haleluya harus sadar waktu kita lihat salib, itu karena pelanggaran saya. Amin. Walaupun lewat tentara Romawi, lewat orang Yahudi yang agamawi, tapi itu kesalahan saudara dan saya. Firman-Nya mengatakan, Yesus telah diserahkan bagi pelanggaran kita. Amin, saudara. Haleluya. Dan dia sudah dibangkitkan bagi pembenaran kita. Jadi itu, ayat itu kasih konfirmasi lagi. Yesus telah diserahkan bagi pelanggaran kita. Pelanggaran saudara yang dulu, hari ini, besok ada lagi pelanggaran. Saudara sadar tidak sadar. Kenapa? Karena jiwa kita terdiri dari 3 bagian. Kita ada hati, ada roh. Kita punya jiwa, pikiran, emosi, kemauan, ya kan? Dan tubuh. Yang sudah diperbarui, yang jadi ciptaan baru itu hati kita, roh kita. Kenapa kita masih bisa salah lagi? Masih bisa keliru lagi? Walaupun kita nggak mau. Walaupun kita tidak mau, tidak sengaja, ataupun sengaja waktu lagi lemah. Kenapa? Karena jiwa kita masih harus diperbaruin. Amin. Tapi itu semua sudah dihakimin. Ya kan? Di atas salib melalui proses. Dari sejak sebelum disalib, Yesus dipukulin, ditendangin, dipakai mahkota duri. Proses itu sudah mulai. Amin. Kenapa? Dia lagi diganjar dengan kesalahan pelanggaran saudara, ya kan, yang terus-menerus seumur hidup saudara. Amin, saudara. Seumur hidup. Jangan mikir dulu, percaya. Kenapa harus seumur hidup? Karena ini sesuatu yang kekal. Allah tidak hidup di dalam waktu seperti kita, ya. Jadi dia bisa tahu, ya kan, dan dia semua itu, dan semua manusia loh, bukan hanya saudara dan saya. Semua umat manusia, dia taruh itu semua pada Yesus. Nah, karena Yesus tidak ada cacat, tidak ada noda, tidak ada dosa, darahnya sempurna. Persembahan hidupnya dia juga sempurna. Itu sebabnya, haleluya, dia mengatakan sudah selesai. Alkitab mengatakan di Ibrani 9, haleluya, thank you Lord Jesus, ayat 12, di mana dia sudah bawa darahnya sendiri, ya kan? Dia bawa darahnya sendiri yang tidak bercacat celah oleh roh yang kekal. Kenapa? Karena Allah yang melakukan ini semua. Tadi kita sudah baca ayatnya kan, Allah yang telah menjadikan Yesus, Allah yang telah menolong di Yesus untuk membawa darahnya ke ruang Maha Kudus, roh yang kekal, roh yang kekal. Hanya saudara hanya bisa terima dengan iman. Jangan coba-coba pikir ya, terima dengan iman. Dengan roh yang kekal, dia bawa ke ruang Maha Kudus. Dan dari situ dia dapat kelepasan kekal. Kenapa dia bisa dapat kelepasan kekal? Karena, haleluya, karena dia tidak ada cacat. Ya kan? Dosa saudara diganjar sampai habis. Yesus yang habis-habisan, tubuhnya dihancurkan. Bagi pelanggaran saudara dan saya. Sampai dia mengatakan, Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Ya kan? Jadi kita harus terbuka, percaya. Di satu saat Yesus pernah bilang, Bapakku tidak pernah meninggalkan aku. Yesus menyebut Allah itu Bapa karena Yesus berasal dari Allah. Ya kan? Jadi Yesus ini kalau misalnya Allah, Yesus itu keluar dari Allah. Ya kan? Terus Allah menghidupkan firman-Nya jadi manusia. Sebagai Bapa, Allah tidak pernah meninggalkan Yesus. Ya kan? Tapi sebagai Allah,
Waktu itu dia berfungsi sebagai hakim, dia harus memalingkan mukanya. Dia harus meninggalkan Yesus. Karena di dalam Allah tidak ada dosa. Di dalam dia tidak ada kegelapan. Amin, saudara. Haleluya. Thank you, Jesus. Haleluya. Itu sebabnya dia harus meninggalkan Yesus. Sehingga sekarang Allah tidak akan pernah meninggalkan saudara dan saya. Amin, saudara. Haleluya. Jadi waktu itu, haleluya, Yesus dapat kelepasan, dia menyerahkan dirinya, persembahan darah dia yang sempurna, dan dia dapat apa? Kelepasan kekal. Saudara dibenarkan karena persembahan tubuh Yesus satu kali selamanya. Kita mengatakan di 1 Korintus 11, yang anak Tuhan yang tidak mengerti, banyak yang lemah, sakit, tidak sedikit yang meninggal. Makanya saya bilang ini pokok yang penting sekali. Ini akan mempengaruhi panjang pendeknya hidup saudara. Saudara suka gak suka, firman ngomong gitu. Itu 1 Korintus 11. Ya banyak yang tidak tahu tidak tahu tubuh Yesus mewakili apa. Ya kan, bahwa satu kali selamanya dosanya kita semua sudah dihakimin. Kita sudah dibenarkan selama-lamanya. Kalau tidak tahu itu, banyak lemah, sakit, tidak sedikit yang meninggal, tidak sedikit yang tidur. Harusnya harusnya tidak usah meninggal. Terpaksa nggak bisa ngadepin. Karena penuh rasa bersalah, ada rasa takut. Ketakutan itu buka pintu bagi iblis. Makanya saudara dengar baik-baik. Sehingga kita tahu, kita bukan hanya diampunin. Itu aja, saudara. Kalau kita sampai lupa kita diampunin, Alkitab mengatakan di 2 Petrus 1 ayat 9, kita jadi buta dan picik. Amin, saudara. Biarpun dikasih semangat, lama-lama yang kasih semangat jadi capek. Kenapa sih? Karena orang itu harus tahu, kamu sudah diampunin, jangan lupa. Karena buta dan picik sehingga tidak ada tidak pengen kenal Tuhan lebih lagi. Saya udah tahu kok. Tidak ada pengendalian penguasaan diri, ya kan? Haleluya, tidak ada ketekunan. Ya kan? Buta dan picik. Jadi sibuk, ya kan, seperti pohon ara yang dikutuk sama Yesus. Banyak daunnya, tidak ada buahnya. Tidak ada sukacita, damai sejahtera, lebih cenderung menghakimi, menghukum. Jadi buta dan picik. Kenapa? Lupa. Itu aja kalau lupa, kita udah diampunin. Buta dan picik. Terus kalau kita tidak tahu, kita dibenarkan, seberapa lama kita dibenarkan. Dan seberapa besar, kenapa kita dibenarkan tuh, sampai kapan. Dan berapa persen? 10%? 20%? 75%? 100%? Yang kita harus jadi patokan, itu firman-Nya. Amin, saudara. Haleluya. Yesus Paskah, Yesus sudah dibangkitkan, ya kan? Banyak kadang, puji Tuhan, Yesus sudah dibangkitkan, kita ada hidup kekal, kita akan hidup selama-lamanya. Oke, tapi waktu kita sekarang hidup, kita harus tahu kita sudah dibenarkan. Itu menyebabkan kita bisa terima terus dari Dia. Kita ada keberanian yang tidak timbul karena kita berkorban, pelayanan kita, jeripaya kita tidak timbul dari buah, tapi dari firman, dari darahnya. Amin, saudara. Haleluya. Kenapa Allah bisa bangkitkan Yesus? Karena pelanggaran kita sudah diganjar. Kalau pelanggaran saudara tidak selesai, ada yang sebagian yang tidak lewat, Allah tidak bisa bangkitkan Yesus. Saudara tidak akan pernah bisa dibenarkan selama-lamanya. Amin, saudara. Saudara tidak bisa lahir baru. Saudara tidak bisa jadi anak Allah. Saudara tidak punya akses sama nama Yesus. Roh Kudus tidak bisa tinggal di dalam diri saudara. Amin, saudara. Jadi baiklah kita hayatin hal-hal yang kita pikir kita sudah tahu, tapi kenapa nggak ada kuasanya? Amin, kita mau itu memberi efek sama hidup kita. Haleluya, karena Injil adalah kuasa Allah yang menyelamatkan orang. Di dalamnya, haleluya, nyata kebenarannya Allah. Yesus adalah kebenarannya Allah. Amin, saudara. Haleluya. Jadi kasih Allah itu sempurna karena dua hal ini. Karena kita bukan hanya diampuni, kita juga dibenarkan, dan itu kekal. Makanya dikatakan di Ibrani 9 ayat 12. Ibrani 11 bicara mengenai Dia imam besar kita. Karena yang bisa masuk ke ruang Maha Kudus itu cuma imam besar.
Itu juga dulu, itu gambaran. Dulu hukum Taurat itu kan gambaran, ya kan? Jadi Yesus tuh seperti imam besar dulu, masuk cuma sekali setahun, ya kan? Dia membawa darah binatang. Tapi Yesus, ya kan, tidak seperti imam besar dulu yang kebenarannya cuma sementara, cuma setahun. Kalau berikutnya imam besarnya ada kesalahan, celaka deh. Amin, saudara. Nah, tunggu dulu supaya jangan ada di antara saudara yang punya kepercayaan begitu. Saya benar, saya oke sama Tuhan selama kelakuan saya benar. Kalau saya udah jatuh dalam dosa, aduh, jangan sampai nih saya lupa ngakuin, wah Tuhan gak terima saya nanti. Nah, itu membawa darah Yesus lebih rendah dari darah binatang. Ingat, Yesus membawa darahnya sendiri, ya kan, ke dalam ruang Maha Kudus, ya kan, di dalam sorga, tidak buatan manusia. Karena dulu mereka bait Allah atau di mana tabut Allah bukan tabut Allah, bait Allah itu buatan manusia. Tapi kita mengatakan di Ibrani 9, ya dia masuk bukan ke dalam bait seperti sekarang ini yang cuma sementara. Amin. Haleluya. Makanya pembenaran kita tuh bukan part time. Bukan cuma beberapa waktu, itu kekal. Oleh roh yang kekal. Amin, saudara. Efeknya ini saudara akan damai loh. Saudara menghadapi penyakit apapun, saudara akan selalu mengalami loh kesembuhannya. Makanya kesembuhan itu ini dasarnya untuk kita mengalami kesembuhannya dari segala penyakit loh. Juga dari bencana, kecelakaan, kutukan saudara. Ini dasarnya saudara. Jadi saudara sabar ya. Dengan penjelasan ini sabar. Kita semua bisa terus diteguhkan. Jadi dia masuk oleh roh yang kekal ke dalam ruang Maha Kudus di sorga yang kekal. Dan dia dapat kelepasan kekal. Kalau bahasa Inggrisnya tuh lebih rinci. Karena kalau cuma kelepasan kita cuma dilepaskan. Jadi sepertinya cuma satu bagian. Tidak, dia bukan hanya dapat kelepasan kekal. Dia dapat penebusan kekal. Kalau penebusan itu bukan hanya kita dilepaskan dari kuasa kegelapan loh. Kita bukan hanya dilepaskan dari kuasa si jahat, dari manusia lama kita juga dibenarkan. Kita telah dilayakkan untuk mengambil bagian warisan kita. Warisan kita apa? Penebusan Yesus. Disembuhkan, dilindungi terus-menerus, saudara. Ditebus dari kemiskinan, dari stres, dari cinta uang, dari perselisihan, dari bencana, kita bisa terus. Amin. Haleluya. Thank you Jesus. Kenapa? Karena sudah dibenarkan. Dan itu selama-lamanya. Amin, saudara. Makanya dikatakan Kolose 1 ayat 12. Mengucap syukur kepada Allah Bapa yang telah. Ya kan? Saya ingatkan lagi di bahasa Indonesia tidak diterjemahkan yang telah. Harusnya yang telah. Karena kalau cuma bilang dilayakkan itu tidak sesuai konteks. Ini bukan soal bahasa aja. Ini soal sesuai konteks penebusan Yesus yang telah melayakkan kita. Telah melayakkan kita. Kenapa Allah bisa melayakkan kita? Ya kan? Yang telah melayakkan kita untuk kita mengambil bagian dalam warisan kita sebagai orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan telah memboyong kita ke dalam kerajaan putranya yang dikasihinya. Di dalam dia kita memiliki penebusan kita, pengampunan dosa. Kenapa? Itu semua sangat-sangat serasi dengan konteks karya Yesus yang sudah selesai. Bagaimana yang melayakkan kita tuh, haleluya, thank you Lord Jesus, bukan jeripayah kita, bukan kelayakan kita sendiri. Itu semua karena Allah. Makanya dikatakan 2 Korintus 5, kalau saudara baca seluruh pasal, Allah yang telah memperdamaikan dirinya dengan kita melalui Yesus. Dia, itu semua dari dia, bukan kita. Makanya dikatakan di Efesus 2, kamu diselamatkan oleh kasih karunia melalui iman. Itu bukan hasil usahamu. Jangan ada yang memegahkan diri. Kenapa disebut jangan ada yang memegahkan diri? Karena kecenderungan kita sebagai manusia yang jiwa kita yang masih harus diperbarui, kecenderungan daging kita, ialah kita mau dihormati di hadapan manusia. Kita mau dianggap hebat, kita mau dianggap martabat kita segala macam dari perbuatan kita. Itu daging kita, itu manusia lama kita.
Kita ada kecenderungan begitu loh. Ya kan? Itu sebabnya kita harus izinkan pikiran kita diperbaruin. Fondasi kita terus diperkuat. Amin, saudara. Sehingga kita dilindungin dari tipu daya iblis. Ya kan? Yang seolah-olah pakai apa nih? Kalau permen itu ada racunnya tapi dikasih gula. Ya kan? Itu makanya Yesus mengatakan, kalau kebenaran kamu tuh nggak lebih dari kebenaran orang Farisi sama ahli Taurat, kamu nggak bisa masuk kerajaan Allah. Dulu pengertian saya, wah kita harus sungguh-sungguh nih, harus melebihi orang Farisi dan ahli Taurat. Tapi kenapa Yesus ngomong ini? Karena kebenaran manusia itu, ya kan, itu cuma dari luar, saudara. Kelihatannya giat, wah pelayanan, giat, begini dan begitu. Tapi di dalamnya dia, di dalam orang itu, Yesus bilang kamu tuh seperti kuburan. Di luarnya dicat putih, tembok putih, tapi dalamnya penuh dengan tulang belulang. Bicara mengenai maut, tidak ada kontak sama Allah. Itu bukan kebenarannya Tuhan. Itu bukan keadilannya Tuhan. Kita nggak mungkin berbuah dari dalam kita, ya kan? Kalau kita tidak tersambung sama dia dulu. Saudara sudah tersambung. Saudara sudah percaya Yesus, saudara sudah tersambung. Haleluya. Itu sebabnya sekarang kita sudah dapat kebenaran yang dari Allah, yang lebih dari kebenaran ahli Taurat, orang Farisi, yang cuman di luar. Makanya kita jangan mau lagi, Yesus bilang hati-hati ya, jangan kenal lagi orang Farisi. Yaitu apa? Kita merasa kita sudah oke karena kegiatan kita, karena pelayanan kita. Itu semua adalah buah. Ya kan, kita kadang-kadang harus periksa buah kan. Ini buahnya kok banyak yang busuk ya. Ya kan, kayak waktu itu ada satu orang pohon jambu airnya banyak sekali ulat-ulat. Jadi jambu airnya besar, tapi dalamnya penuh dengan ulat. Saya bilang kamu harus ngomong. Kamu kasih perpuluhan, kamu berhak. Terus kamu ngomong. Akhirnya buahnya bisa lebih baik. Jadi kebenarannya Allah itu, ya kan, righteousness bahasa Inggrisnya. Nah, saya sedikit terangkan ya bahasa Inggris karena ini penting sekali. Kita sebagai imam, kita harus mengerti posisi ini. Haleluya. Sehingga thank you Jesus. Sehingga kita dilindungin dari ragi orang Farisi. Karena kita harus ingatkan diri kita, walaupun kita berfungsi sebagai imam, kita bersyafaat, kita jadi raja, kita jadi berkat negara untuk orang-orang yang dipenjara, keluarga kita, saudara kita harus selalu ingatkan diri kita. Ini semua apa yang saya lakukan bukanlah kebenaran saya di hadapan Allah. Amin, saudara. Kita jangan geser. Karena itu semua adalah buah. Saudara bisa ikut P3K, berdoa, saudara menangisin untuk bangsa-bangsa, puji Tuhan. Tapi biarlah saudara dan saya, kita diingatkan lagi oleh firman hari ini. Jangan ada yang memegahkan diri. Kita harus ingat, kenapa kita bisa berdoa? Dia yang kasih kita kekuatan. Dia, karena kita sudah dibenarkan oleh Dia selama-lamanya. Dan kita tidak dibenarkan karena jerih payah kita. Buah kita itu untuk memuliakan Dia. Buah itu orang lain yang nyicipin kan. Pohon mangga kan buahnya bukan untuk pohon itu sendiri kan. Pohon mangga tuh buahnya kan untuk yang lain. Betul kan? Haleluya. Itu Allah dimuliakan dan kita akan ada upah kekal. Kita akan ada mahkota. Ada sukacita besar yang menantikan kita. Amin. Tapi kebenaran kita itu hanya karena satu, yaitu Yesus. Dia sudah, ya kan, diserahkan bagi pelanggaran kita, fondasi kita, karena kita dibenarkan. Dia sudah dibangkitkan bagi pembenaran kita. Amin, saudara. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, saudara, mari kita lihat ini contohnya, ya. Contohnya. Kita harus ingat saat saudara dengar ini kuasa ini membasuh jiwa saudara akan lebih tenang. Ini yang Yesus bilang, kalau kamu pakai kuknya, kamu mau belajar akan aku bikin apa buat kamu, ya kan? Bukan bagaimana cara melayani lebih, itu penting, itu luar biasa. Jangan itu dulu, saudara. Jangan itu dulu. Prioritas kita adalah mengenal Dia.
supaya kita nggak bisa tersandung saat kita melayani. Kenapa ada hamba-hamba Tuhan yang luar biasa tersandung, saudara, jatuh dalam masalah, terus tidur sebelum waktunya. Kenapa? Karena waktu mulai karunia Tuhan bekerja dalam hidup kita, panggilan kita giat, itu kan ada buahnya kan. Wah kita mulai banyak orang yang diberkati, kita terus kemudian geser. Nah loh, kalau udah geser, jadi seolah-olah saya udah oke. Lihat nih pelayanan saya, berapa banyak orang sudah diberkatin oleh saya. Nah loh, jangan, kita terus. Nah ingat, karena ini posisi yang kita terus. Nah saudara, kita ke ulangan. Kita ke, bilangan. Saudara, begini, posisi kita di hadapan Allah. Ini posisi kita di hadapan Allah. Oh ya, sorry, tadi saya mau ngajar mengenai bahasa Inggris. Jadi gini, anugerah kebenaran, itu bahasa Inggrisnya tuh righteousness. Dari kata right and wrong, benar atau salah. Righteousness itu kebenaran. Sesuatu yang benar terus-menerus, itu righteousness. Sesuatu yang benar, ya kan, righteousness. Right artinya benar, righteousness. Jadi kalau firman Tuhan, ya kan, mengatakan righteousness, itu harusnya diterjemahkan yang di surat-surat rasuli, itu harusnya diterjemahkan sebagai anugerah kebenaran. Sayangnya tidak diterjemahkan sebagai anugerah kebenaran, diterjemahkan sebagai kebenaran. Sehingga orang kalau baca tuh bingung. Karena truth, bahasa Inggrisnya tuh kebenaran yang mutlak, truth, kebenarannya Allah, juga diterjemahkan kebenaran. Jadi kalau orang baca dan tidak belajar, jadi bingung. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Harusnya diterjemahkan, carilah dahulu kerajaan Allah dan anugerah kebenarannya. Cari itu bukan karena kita belum punya, cari tahu, lebih mengerti, supaya kita diteguhkan. Sebab kalau kita lebih mengerti, kita lebih diteguhkan, maka damai sejahteranya, kasih karunia-Nya semakin berlipat kali ganda dalam hidup kita. Dan kita sangat perlu damainya, kita perlu shalom-nya, kita perlu kasih karunia-Nya. Tapi itu hanya bisa kalau kita mengenal Dia lebih dan putranya. Makanya harusnya diterjemahkan anugerah kebenaran. Saya sudah berdoa supaya ada penerjemahan Alkitab yang lebih akurat. Karena bukan soal bahasa. Karena cuma diterjemahkan satu kata, orang bilang, ya udah cari dulu firman. Betul, kita cari firman karena anugerah kebenaran kan ada di firman. Tapi kalau cuma dibilang cari firman, itu terlalu general, terlalu tidak jelas. Tapi kalau dibilangin cari dulu anugerah kebenarannya, itu bisa bicara mengenai apa? Hey, kamu harus prioritaskan posisi benarmu di hadapan Allah karena Yesus. Kamu harus prioritaskan itu. Amin, saudara. Itu yang harus jadi prioritaskan kita. Haleluya. Thank you, Jesus. Amin, saudara. Itu yang harus kita dahulukan lebih daripada gimana kita berhasil dalam bisnis. Wah, ada terobosan, sukses berhasil. Tunggu dulu. Posisi kita, karena kalau di posisi ini kita akan apa? Mengalami damainya. Haleluya, kasih karunia-Nya, perlindungannya. Sedangkan kalau cuma berhasil secara materi, jadi Alkitab mengatakan di hari kemurkaan harta tidak berguna. Hari kemurkaan seperti COVID itu hari kemurkaan loh. Di mana haleluya ada penghakiman turun karena terlalu banyak dosa. Hari kemurkaan, harta tidak berguna. Makanya waktu COVID orang-orang yang banyak uang pun takut. Kenapa? Karena uangnya terbatas, nggak bisa melindungi. Bisa melindungi sampai taraf tertentu. Tapi setelah itu tidak bisa kontrol karena virus nggak kelihatan, kuman nggak kelihatan. Mau apa? Amin, saudara. Tapi anugerah kebenaran meluputkan orang dari maut. Makanya ini harus jadi prioritas kan. Harusnya diterjemahkan dengan apa? Ya kan? Carilah dahulu kerajaan Allah dan anugerah kebenarannya. Teguhkan diri kita lagi dan lagi. Sebab
Yesaya 54 ayat 14, saat kita meneguhkan diri kita lagi, kita mau dengar, kita jangan berasumsi. Kita orang benar hidup oleh iman, bukan oleh asumsi, bukan oleh kejadian, pengalaman orang, kesaksian orang, bukan oleh opini si A, si B, si C. Tidak, kita hidup oleh iman. Iman atas Yesus dan kasih karunia-Nya. Yesus bilang, kalau kamu mau lebih lagi belajar akan aku, kamu pakai cooknya aku. Berarti apa? Ikutin tuntunannya dia. Karena cook itu bicara mengenai dua kepala, dua binatang, dua keinginan, satu tujuan. Kalau kita memprioritaskan apa yang dia bilang penting, tujuan dia, ya kan, firman-Nya, kita hidup oleh iman. Haleluya, thank you Lord Jesus. Haleluya. Kita terus beriman sama kasih karunia-Nya. Itu jiwa kita akan lebih ada kelegaan. Kamu akan ada rest. Jiwa kita kurang dari kegelisahan. Sehingga hidup ini gak jadi lagi berat, saudara. Kok kayaknya berat sekali. Aduh, ntar kebutuhan anak-anak, Bu Monica. Anak saya masih kuliah, perlu ini. Suami saya udah meninggal, bisnis ini saya belum jadi. Ini pelayanan kok begini. Atau apa, saya nggak tahu lah. Tapi prioritasnya apa? Tahu saudara, posisi saudara dan saya. Karena di posisi ini, haleluya, kasih karunia-Nya mengalir, saudara. Semakin berlipat kali ganda, kita dapat terima apa yang dari diri kita sebagai manusia tidak mampu, kita bisa terima. Wow. Ya kan? Jadi ingat, waktu saudara baca kayak di Amsal, banyak sekali Amsal tuh sebagian itu dahsyat sekali, karena itu profetik juga ya. Jadi kalau bicara mengenai orang benar, itu jangan pikir orang itu kelakuannya benar. Orang benar, itu saudara dan saya. Kita telah dijadikan orang benar, kita lahir baru. Kita lahir sebagai manusia, kan bukan kita yang bikin kita lahir sebagai manusia kan? Amin, saudara. Kita lahir sebagai manusia itu bukan pilihan kita kan? Sama aja, kita nggak bisa berubah jadi monyet. Kita ada orang yang percaya begitu ya. Dulu monyet, terserah. Saya lebih baik percaya firman kan? Kita nggak bisa berubah jadi monyet kan? Kita nggak bisa berubah jadi burung, karena kita sudah lahir sebagai manusia. Sama aja, saudara yang percaya, waktu saudara percaya, saudara sudah lahir sebagai anak Allah. Itu saudara dilahirkan dari sononya sebagai anak Allah. Saudara, makanya Alkitab menyebut saudara orang benar. Makanya di Amsal waktu mereka menyebut orang benar, itu saudara yang terlahir sebagai orang benar yang sudah dibenarkan di dalam Yesus. Begitu saudara lahir baru, saudara jadi bagian tubuh Kristus. Saudara sudah jadi satu sama Yesus. Roh saudara sudah jadi satu dengan roh Allah. Makanya siapa yang percaya Yesus Kristus, roh kita yang percaya sama dia, roh kita sudah jadi satu. Amin, saudara. Haleluya. Thank you, Jesus. Itu sebabnya sekarang Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Kenapa? Karena kita sudah jadi satu sama Yesus. Kita adalah tubuh Kristus. Itu sebabnya saya mengingatkan saudara, kita jangan hidup dari frase-frase agamawi yang kita anggap biasa seperti tidak ada kuasanya. Tapi kalau kita mengerti, itu dahsyat sekali. Apa artinya kita tubuh Kristus? Apa artinya kita jadi satu roh? Apakah Allah pernah akan menolak Yesus? Dia akan bilang, Yesus nggak bisa. Kamu nggak bisa diterima di surga. Karena kamu ada salah. Nggak mungkin kan, saudara? Allah nggak akan mungkin menghakimin dosa kita kedua kali. Alkitab mengatakan di Roma pasal 6. Yesus setelah bangkit, dia maut tidak lagi berkuasa. Maut will not mastery. Nggak jadi master, nggak lagi berkuasa atas dia. Demikian juga kita. Makanya kenapa saya ngomong ini? Karena ada yang percaya belum tentu diselamatkan lagi nanti. Pertama selamat nih, tapi nanti kalau kamu salah lagi, nah itu bukan Injil. Kenapa begitu? Karena tidak menaruh tempatnya seharusnya tidak mengerti perbedaan antara roh dengan jiwa. Sehingga kalau jiwanya salah, dianggapnya keselamatan itu hilang. Seolah-olah darah Yesus tuh penebusannya tidak kekal. Jadi yang diselamatkan itu cuma sebagian. Tidak, saudara. Kalau saudara dan saya terus mau bertekun, kita akan memerintah. Tapi kalau ada yang tidak bertekun, ya nggak bisa memerintah nanti. Masih harus bertumbuh. Terus juga jadi susah. Hidupnya nggak tenang. Tidak ada kelegaan di jiwanya. Ya kan? Seperti Lot,
Alkitab bilang Lot itu orang benar, jiwanya tersiksa. Kenapa? Karena dia tidak mengembangkan hubungan pribadi sama Tuhan. Dia cuma dari Abraham. Ya, dia jadi orang benar lewat Abraham. Karena pergaulan dia, terus dia jadi makmur karena Abraham. Waktu dia pisah, dia kehilangan semuanya. Terus kemudian jiwanya tersiksa. Jiwanya dia tersiksa karena dia kompromi. Ya kan? Dia tadinya hidup di pinggir Sodom, lama-lama pindah ke Sodom. Makanya waktu izinkan kita terus bertumbuh, saudara. Sehingga kita terus diteguhkan di Yesaya 54 ayat 14, kita akan dijauhkan dari teror, bencana, ketakutan, oppression. Oppression itu tekanan di jiwa ya. Sepertinya lebih banyak nggak tenangnya daripada tenangnya. Itu kita akan dijauhkan. Kita akan lebih lagi enjoy hubungan kita sama dia, nggak lagi kaku, nggak lagi selalu kadang-kadang oke, kadang-kadang enggak, kadang-kadang damai, kadang-kadang tidak. Saya dulu gitu ya, lebih banyak tidak damainya daripada damainya. Tapi waktu terus fokus belajar akan Yesus, lebih lagi, dengar lagi, ngakuin lagi, ya kan, catat, salin, tanya, ya kan, cari dulu, ya kan, lebih damai, saudara. Udah gitu lebih merdeka dari penerimaan dan penolakan orang. Lebih cepat pulih. Ya kan, tetap bisa marah, tetap bisa kesel, tetap karena jiwa kita kan masih harus perbarui kan, tapi lebih cepat menguasai, membiarkan roh itu lebih menguasai. Itu lebih enak, saudara. Haleluya. Saudara, saudara perhatikan ini. Di Bilangan 23, ini darah binatang loh. Darah binatang di Bilangan 23 bicara mengenai waktu. Ini akan sangat memberkati saudara. Sebab saudara harus sadar, saudara nggak usah takut kalau ada orang yang mau kirim sesuatu yang tidak baik sama saudara. Kalau di Manado tuh opo-opo ya, bayar dukun untuk kirim penyakit, bikin bangkrut, itu nggak mempan sama saudara. Kalau saudara tahu ini, kalau saudara tahu posisi kita di hadapan Allah, waduh, iblis dia udah kalau kayak main catur itu dia udah disekak, saudara. Jadi waktu itu Balak menyewa Bileam, ya kan, ayo kutukin itu orang Israel tuh, karena saya nggak bisa, mereka udah takut denger, ya kan, wah ini orang Israel ini nggak bisa dikalahin, waduh saya harus cari jalan nih, kalau saya perangin langsung jangan sampai saya kalah. Karena seperti beberapa yang mungkin rajanya udah pernah dengar, mereka menang terus. Jadi tolong Bileam, kutukin mereka. Nah ini saudara Allah tahu posisi kita ini ya. Posisi kita tuh komplit di dalam Kristus. Kita tuh sudah ditebus selama-lamanya. Kita sudah jadi satu sama Yesus. Kita nggak mungkin ditinggalkan Allah selama-lamanya. Itu Roma pasal 8, saudara teguhkan lagi. Kita nggak ke situ sekarang, ya kan? Allah tahu posisi saudara di hadapan Dia. Allah tuh melihat saudara tuh seperti Yesus Kristus. Saudara tuh kudus. Saudara lahir dari Dia loh. Apakah Allah bisa melahirkan anak yang tidak kudus? Anak yang cacat? Anak yang kurang kudus? Makanya saya bilang, berapa persen? 100%. Karena saudara lahir dari Dia. Saudara dibayar dengan harga yang sama semuanya. Makanya kita nggak bisa, jangan suka membanding-bandingkan diri. Kita nggak lebih benar dari saudara kita yang misalnya lagi dikuasai dosa. Kita nggak lebih benar loh. Kita tetap orang benar. Sama seperti Lot yang udah sempat kehilangan semuanya. Martabatnya, nama baik dia. Tapi Lot tetap orang benar. Kita juga ada saudara-saudara kita mungkin punya masalah sampai di penjara. Kita nggak lebih benar loh. Tapi karena kepercayaan kita mungkin lebih akurat. Kita mungkin ada lebih mengenal dia, lebih bergaul. Lebih ada banyak buah mungkin. Tapi soal posisi, orang itu sekarang ada anak Tuhan yang di penjara tetap sama kok. Posisinya tetap sama. Kesadarannya beda. Nah, Allah melihat kita seperti ini. Di dalam Kristus kita kudus. Kita dipakaikan Kristus. Mulia. Kemuliaannya Tuhan Yesus. Kita kan tubuhnya. Amin. Kita sudah duduk, bahkan ini sekarang belum bisa ya. Karena ini dasarnya harus diteguhkan lagi. Ya Efesus 2 kita udah duduk sama dia loh. Karena kan kita ke tubuhnya. Masa cuman kepala Yesus aja di sebelah kanan, tubuhnya di mana? Kita tubuhnya ikut duduk sama dia loh. Di sebelah kanan Allah loh. Wow.
Saudara, udah biarpun ini mungkin melebihi pikiran, udah kita terima aja, amin aja. Terima kasih Bapak, firman-Mu ngomong gitu. Ya kan? Jadi di hadapan Allah, dengar baik-baik, di hadapan Allah kita tuh seperti itu. Makanya Allah selalu dengar seruan kita. Makanya semua itu serasi ya. Di Amsal, berkat ada di atas kepala orang benar. Kenapa? Karena berkat selalu ada di dalam Yesus kan. Ya kan, orang benar waktu dia berseru. Kita orang benar waktu kita berseru, kapan aja, di mana aja, bukan hanya di gereja. Di mana situasi apa waktu kita berseru, Allah dengar. Kenapa? Karena kita sudah jadi satu sama Yesus. Waktu Yesus berseru, apakah Allah dengar? Allah dengar kan? Jadi di posisi, di matanya Allah, kita tuh seperti itu. Kita selalu, dia selalu mau terima kita. Makanya kita bisa setiap saat, walaupun sudah bersalah seperti Abraham, sudah salah, salahnya parah sama Hagar, sudah dibilang berkali-kali, bertahun-tahun, salah lagi. Karena Abraham juga perlu bertumbuh loh seperti kita. Amin, sudah. Haleluya. Kita harus terus-menerus harus izinkan, ya kan, dia memperbarui kita, ya kan, meningkatkan kita. Makanya sebelum Allah mengubah nama Abraham, Allah berbicara, melepaskan hidupnya, kasih karunia dia. Dia bilang, walk before me, berjalan di hadapanku, hidup di hadapanku, and be you perfect. Jadilah kamu sempurna. Wow. Yesus adalah kesempurnaan saudara dan saya. Waktu kita terus beriman sama dia, kita sedang mengandalkan kesempurnaan kita di hadapan Allah. Di hadapan Allah kita adalah sempurna. Wow. Kenapa kita sering terganggu? Ya mau ini rasanya perasaannya masih begini, kayaknya udah apalagi udah salah gitu kan. Kenapa? Karena jiwa kita, emosi kita, pikiran kita. Saudara bertekun aja, kita bertekun aja. Belum ada yang nyampe, karena kalau udah selesai, udah pulang ke surga. Tapi kita bisa bertumbuh, saudara. Wow. Jadi di hadapan Allah kita tuh sempurna. Kenapa? Karena kita sudah di dalam Kristus dan di hadapan Allah. Kita sempurna seperti Yesus. Makanya Yesus disebut buah sulung, anak sulung. Dia yang pertama lahir baru. Kita adik-adiknya. Amin, saudara. Kita seperti Yesus. Amin. Roh kita tuh sudah lahir dari Allah. Roh kita tuh, hati kita tuh, kita punya hati yang baik. Kita mau mengasihi, kita mau mengampuni, kita mau rindu jadi berkat. Itu hati kita. Itu saudara yang sebenarnya seperti itu. Allah melihat saudara seperti itu. Ya kan, sama seperti waktu kita lihat anak kita kan, anak kita kan biasanya mirip kita kan, mirip kita sama suami kan. Kalau anak saya karena campuran, anak saya nggak seperti saya. Yang kedua iya, yang pertama itu bule sekali saudara. Jadi nggak seperti saya. Tapi biasanya kan anak tuh seperti kita kan. Allah melihat dirinya di dalam kita, karena kita segambar dan serupa dia. Jadi di hadapan Allah, ya kan, kita selalu diterima sama dia. Dia selalu mendengarkan kita, karena kita sudah di dalam Kristus. Nah, dengar begini, iblis juga tahu loh. Iblis tahu saudara siapa. Iblis takut sebetulnya. Takut kalau sampai saudara sadar dan saudara berjalan di dalam jati diri saudara. Iblis itu takut. Amin, saudara. Haleluya. Dan ingat, waktu sebelum Allah mengubahkan nama Abraham menjadi Abraham, dia mengatakan, biarlah kamu sempurna. Dia membasuh Abraham dengan perkataan dia. Tuhan Yesus mengatakan, kuduskanlah mereka dalam firman-Mu. Firman-Mu adalah kebenaran. Saat kita terima dengan iman kebenarannya, kebenaran itu menguduskan kita, menolong kita untuk lebih gampang terima dari dia. Amin, saudara. Firman kasih karunia loh ya, bukan firman perjanjian lama loh ya. Amin. Kisah Rasul 20 ayat 32, firman kasih karunia penebusan Yesus. Oke. Jadi haleluya. Setelah Allah berbicara gitu, baru dia mengubah nama Abraham dari Abram pada Abraham. Setelah itu dia mampu mengalami mujizat terobosan. Saudara juga gitu, izinkan firman hari ini, ya kan, memperbarui saudara sehingga saudara bisa terima apapun yang saudara sekarang butuhkan dari dia. Ya kan, jadi waktu itu Allah tahu. Itu cara Allah melihat kita, tidak seperti manusia, karena manusia melihat kita dari kelakuan, dari yang luar. Oke, tapi Allah melihat kita di dalam Kristus, dia roh. Ya kan, dia melihat kita dalam Kristus. Nah,
Iblis juga tahu posisi kita. Masalahnya, anak Tuhan harus lebih sadar. Nah, saya baca dari sini ya. Inilah posisi orang Israel di mata Allah. Kenapa? Hanya karena darah binatang. Hanya karena darah binatang, saudara. Ini posisi yang Allah lihat. Orang Israel. Ingat, mereka tuh berapa juta orang. Mereka nggak sempurna loh ya. Tapi kenapa? Ini saya bacakan dari Bilangan 23 ayat 19. Saudara bisa baca sendiri cerita mengenai Bileam dan Balak. Kalau sudah serius, saudara belajar, saudara baca bagaimana Allah tidak bisa mengutuk orang Israel. Sekarang juga gitu. Allah tidak akan bisa lagi menghakimi saudara, menghukum saudara lagi. Haleluya. Thank you Lord Jesus, karena dosa saudara sudah dihukum, sudah dihakimi. Dan supaya saudara dan saya kita nggak kena lagi penghakiman, kita harus tahu dan kita harus dengan iman. Kita harus terus beriman sama darahnya. Tapi secara kekekalan kita sudah oke. Secara jiwa kita perlu terima dengan iman. Nah, saudara, saya bacakan ini ya. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdosa. Bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Ketahuilah, aku mendapat perintah untuk memberkati, dan apabila dia memberkati, maka aku tidak dapat membalikannya. Ini Bileam yang disuruh Balak untuk menyumpahin orang Israel. Dia bilang, aku gak bisa. Karena Allah udah berjanji sama Israel, aku memberkati engkau. Ya kan? Makanya gak bisa. Aku gak bisa dibalikan. Saudara tidak usah takut dengan nista manusia, perlakuan manusia. Kalau suka ngota-ngatain saudara, menghina saudara, saudara gak perlu takut. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa membalikan hak kita untuk menerima pertolongan dari Allah, menerima kasih karunia, mengalami janjinya. Tidak ada manusia yang berhak merubah. Amin, saudara. Seperti ini, gak bisa dia bilang, waduh. Karena kalau firman Tuhan sudah mengatakan demikian, tidak ada manusia. Ya kan? Aku gak bisa membalikan. Aku tidak dapat balik. Tidak ada ditengok kepincangan di antara keturunan Yakub, dan tidak ada dilihat kesukaran di antara orang Israel. Nah, kenapa diterjemahkan sebagai kepincangan dan kesukaran? Ini harusnya diterjemahkan gini, tidak ada pelanggaran. Amin. Tidak ada pelanggaran, tidak ada, haleluya, sesuatu yang kurang di mata Tuhan. Kok bisa? Di antara, oke lah, 1 juta, nggak usah 1 juta deh. Di antara 10 orang, apakah semua kelakuannya mereka sempurna sampai Allah nggak bisa melihat? Mata Allah itu 100% kudus loh. Dia kan mata seperti matahari perisai. Allah itu kan seperti api yang menghanguskan. Masa dia nggak bisa melihat? Dia kudus 100%. Kudus. Dia benar. Kenapa sampai matanya nggak bisa melihat? Ada sesuatu penyebab yang bisa membuat dia tidak bisa melihat. Ya kan? Yaitu apa? Karena ada darah binatang. Karena mereka ada perjanjian dengan Allah. Orang Israel tuh umat pilihan Allah, ada perjanjian, dan waktu mereka beriman sama perjanjian hukum Taurat yang mereka miliki, ya kan, darah binatang itu menutupi ketidaksempurnaan mereka. Sehingga di mata Allah, aku tidak lihat kekurangan mereka. Aku tidak lihat kesukaran yang menyebabkan mereka tuh sampai nggak bisa aku berkatin. Aku nggak melihat. Wow, thank you Jesus. Ini cuma darah binatang loh, saudara. Thank you Lord Jesus. Nah, saya bacakan ya. Tidak, Tuhan Allah mereka menyertai mereka, dan sorak-sorai karena roh raja ada di antara mereka. Wow, kenapa nggak dilihat? Malahan Allah menyertai mereka, sorak-sorai, raja ada di antara mereka. Allah yang membawa mereka keluar dari Mesir adalah bagi mereka seperti tanduk kekuatan lembu hutan. Sebab tidak ada mantera yang mempan melawan terhadap Yakub, ataupun tenungan yang mempan terhadap Israel.
pada waktunya akan dikatakan kepada Yakub, begitu juga kepada Israel. Keajaiban yang diperbuat Allah. Lihat, suatu bangsa yang bangkit seperti singa betina, dan yang berdiri tegak seperti singa jantan, yang tidak membaringkan dirinya sebelum ia memakan mangsanya, dan meminum darah dari yang mati dibunuhnya. Nah, ini bicara mengenai musuh ya. Kita sekarang musuh kita bukan manusia ya. Ini darah itu bicara mengenai kehidupan. Bagaimana ini gambaran kita sekarang? Bagaimana karena darah Yesus? Haleluya. Allah bukan hanya mengampuni pelanggaran kita, tapi juga kita sudah dibenarkan. Itu sebabnya bukan hanya dia tidak melihat kesalahan mereka, tapi ada sorak-sorai raja di antara mereka. Ada penyertaan Allah, ada pembelaan Allah, ada yang gak mempan, ya kan, serapah, termasuk sumpah serapah, termasuk kutukan, tidak bisa mempan terhadap mereka. Apa yang iblis coba lakukan tidak bisa nembus, karena ada perjanjian, karena Allah sudah berjanji, ya, waktu kamu menjadikan aku Allahmu, maka haleluya, kamu umatku, aku yang akan berperkara, aku yang akan mengatasi. Sekarang perjanjian kita adalah perjanjian baru. Roma 8 ayat 6 mengatakan Yesus adalah perantara dari perjanjian yang lebih baik, yang didasarkan atas janji-janji yang lebih baik. Amin, saudara. Itu sebabnya Yesus adalah kesempurnaan kita. Itu sebabnya kita harus lebih mengerti sebagai imam, sebagai anak Tuhan. Kita harus lebih mengerti Yesus bikin apa buat kita. Amin. Kita harus lebih mengerti kesempurnaannya Yesus, sehingga dari situ kita akan ada buah perbuatan benar, buah-buah roh. Buah itu timbul karena adanya kehidupan. Amin, bahwa Allah ada di pihak kita, dia menyertai kita, dan itu bukan karena kelayakan kita. Roh Kudus ada terus sama kita bukan karena kelayakan kita, bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena dedikasi kita, tapi karena haleluya ada satu orang yang tidak mengenal dosa, sudah dijadikan dosa, sehingga kita dibenarkan. Amin, sehingga bukan hanya Allah melindungi kita, membela kita, tapi dia juga memberkatin kita. Sorak-sorai raja. Haleluya, kita berhak untuk diberkati yang kita tidak layak, yang kita dari diri kita tidak mampu. Sama seperti Abraham, waktu dia berperang melawan beberapa raja, karena dia sudah keliru sebetulnya ya. Tuhan sudah bilang, jangan ajak saudaramu. Dia tetap ajak Lot. Nah dari situ dia punya masalah. Makanya kalau Tuhan kasih tuntunan sama kita, Tuhan tuh udah tahu masa depan. Lebih baik kita nurut aja. Dia sudah tahu loh. Jadi dia harus berperang kan untuk membela keponakannya si Lot yang lagi ditawan nih. Karena dia di Sodom, mereka sudah melawan beberapa raja, 5 raja dengan 4 raja. Terus secara manusia Abraham itu kan nggak punya tentara, tapi dia punya pelayan yang dia udah latih. Karena waktu kadang-kadang orang bisa merampok dan sebagainya, harus perang. Nggak seperti sekarang ya, ada polisi dan sebagainya. Jadi dia haleluya, tapi dia mengalami kemenangan melawan beberapa raja. Kenapa dia mengalami kemenangan? Karena Allah ada di pihak dia. Amin, saudara. Makanya Yesus mengatakan, ya kan, let not your heart be troubled. Jangan gelisah dan getar hatimu. Jangan hatimu tuh sampai lupa, aku tuh bikin apa buat kamu. Amin, saudara. Jangan izinkan kekhawatiran hidup, masa depanmu, apa yang terjadi di dunia ini. Suara-suara itu seperti waktu Biliam, ya kan, Balak pakai Biliam. Sekarang roh jahat, musuh kita tuh bukan manusia, ya kan, bukan pasangan hidupmu, bukan mertuamu, bukan si A, si B, si C. Musuh kita sekarang roh jahat di dunia, roh jahat, dan dia pakai manusia, ya kan, untuk mengutuk, untuk bersikap tidak baik, mungkin untuk menipu, saya tidak tahu. Sama seperti waktu itu Balak pakai Biliam, ya kan, iblis sekarang pakai manusia untuk mencuri, membunuh, merusakkan. Tapi ingat posisi saudara, ingat Yesus. Yesus bilang, aku sudah mengatasi dunia, percaya sama aku. Bahkan dikatakan di Ibrani 12, mata kita
tertuju sama Yesus. Serahkan semua beban, ya dosa, ya yang begitu merintangi kita. Terus baiklah kita melakukan dengan mata yang tertuju sama Yesus. Bagaimana kita bisa menanggalkan dosa? Bagaimana kita bisa menanggalkan beban? Ya kan, tuntutan manusia harusnya dengan si A, si B, si C. Ya kan, dosa, kebiasaan buruk. Bagaimana itu semua kita bisa tanggalkan? Itu nggak bisa pakai kemauan keras, tidak bisa pakai kekuatan, terus hanya betul berdoa itu menolong, ya, apalagi bahasa roh. Tapi terutama waktu kita mengerti posisi kita, bagaimana kita bukan hanya dibenarkan, tapi kita bukan hanya diampuni, tapi kita juga sudah dibenarkan. Itu akan ada damai, itu akan ada keteguhan, kita ada kekuatan dari dalam, sehingga roh kita lebih dominan, kita bisa mengatasi, ada penguasaan diri, kita bisa tenang di dalam badai, kita bisa pakai otoritas kita. Amin, saudara, haleluya. Karena sama seperti Kristus kita ada di dunia ini sekarang. Perhatikan Yesus, waktu dia di hadapan badai, dia bisa berbicara, kita juga. Amin, saudara, dalam badai kehidupan, kita bisa berbicara kepada masalah-masalah kita dengan iman. Sama seperti Tuhan, waktu dia mau menolong Abraham, supaya Abraham gak lagi muter-muter, salah lagi, keliru lagi, ya kan, ntar ini, ntar itu. Dia bilang, dia tambah kasih karunia. Dia bilang, biarlah kamu sempurna. Dari kelakuan tidak. Sempurna dari iman. Dengan iman. Makanya namanya diganti. Karena waktu Abraham mengucapkan nama Abraham, dia dipanggil. Dia ngomong lagi. Dia sedang beriman sama identitas yang Tuhan beri. Dia tidak lagi beroperasi. Tidak lagi pakai kekuatan dia sendiri. Makanya dia sempat jatuh dengan Hagar. Tapi waktu dia mau pakai jati dirinya dia ada kekuatan. Walaupun dia sempat saat antara itu sampai lahirnya Ishak, dia masih sempat sekali lagi berdusta, ya. Wah, ini bukan istri saya, ini adik saya. Ada saat mungkin waktu kita terima, ya kan, kita mulai ngakui jati dirinya kita di hadapan Tuhan. Kita mau lebih sadar, Tuhan, bagaimana Tuhan melihat saya. Sehingga waktu kita doa juga, kita doa dari posisi sudah selesai. Kita doa dari posisi kita sudah dalam Kristus. Kita doa dari posisi benar ini. Sehingga di dalam doa kita nggak ragu-ragu. Kita nggak mendua pikiran. Kita nggak doanya A, terus kelakuan kita, perkataan kita B. Habis selesai doa, habis selesai kebaktian, nanti kita ngomong B, C. Tapi waktu di dalam pengakuan kita ngomongnya A. Kenapa begitu? Tapi kalau kita mau pakai jati diri kita mau mengakui, saya kebenaran Allah dalam Kristus. Saya memiliki damai sejahtera oleh iman melalui Tuhan Yesus Kristus. Kita pakai jati diri kita dalam Kristus, akan ada konsistensi. Karena kita mulai ada damai. Kita mulai beroperasi dari posisi ini. Posisinya Allah melihat kita. Akan ada damai. Allah yang penuh kasih karunia. Ya kan, sehingga kita ada damai. Kita akan lebih gampang mengampuni orang karena kita sendiri sadar kita diampunin bukan karena kelayakan kita. Kita sudah dibenarkan bukan karena jeripayah kita. Wow. Makanya dikatakan kita dengan keberanian bisa masuk ruang Maha Kudus. Ibrani 10 ayat 19, oleh karena darahnya. Ingat, doa kita ada kuasanya. Kita puji Tuhan, oleh anugerah Tuhan kita berdoa bersama. Ini terjadi, itu terjadi. Wah, semangat kan? Itu kita alami juga, ya. Saya juga ada grup doa. Tapi saya ingatkan terus, yang hebat itu bukan karena doa kita. Yang hebat itu karena siapa perantara kita dan siapa yang jawab doa kita. Itu yang bikin doa kita luar biasa. Amin, saudara. Jadi teguhkan diri saudara. Saudara baca lagi ini, cerita ini. Baiklah saudara dan saya diteguhkan. Karena waktu kita diteguhkan di atas anugerah kebenaran. Ya kan? Yesaya 54 ayat 14. Kita akan dijauhkan dari teror dan bencana. Dan waktu itu ada dua kesaksian yang sebetulnya banyak kesaksian, tapi ini dua contoh yang ekstrim, di mana dua orang itu terjadi 2 tahun berturut-turut, dua orang yang berbeda. Mereka orang-orang yang udah diajar, ya kan, dan mereka lagi suka baca yang renungan juga yang sesuai, karena firman kasih karunia jangan nyampur dengan firman perjanjian lama. Karena kalau firman perjanjian lama itu hukum Taurat itu sudah selesai, sudah baca di Ibrani 8. Itu sudah digenapi di dalam Yesus. Sekarang semuanya dipusatkan pada Yesus. Jadi mereka baca, ini satu orang ini dia baca, dia tahu, ya kan, anugerah kebenaran, ya kan,
Dan kemudian di hotel, dia ada di satu hotel besar di Jakarta. Dia turun dari hotel. Waktu dia turun dari hotel, apa yang terjadi? Sebelum itu dia udah baca, tapi baca lagi ya, tambah lagi deh, masih pengen baca, asik. Waktu dia turun, saudara, saya ke restoran itu juga pernah ya, di hotel besar itu. Dia lagi jalan. Nah, waktu itu saat dia masuk di restoran itu, di pintu masuk, ada orang di depan dia. Bom meledak, saudara. Bom yang telah ditaruh sama teroris meledak. Tapi karena orang itu pasti di depan dia nggak kena. Sedikit sekali, cuma set, nggak ada efeknya. Oke? Nah, ya kita kasihan orang itu mungkin nggak mengerti ya. Kita berdoa aja supaya orang mengerti ya. Kasih Allah, penebusan Yesus. Kita perlu Injil, perlu diberitakan. Tahun berikutnya ada satu orang, itu tadi wanita ya, satu orang pria. Ya dia juga gitu, dia teguhkan lagi, dia baca lagi, dia dibenarkan karena Yesus, karena darah Yesus. Nah dia turun kan biasanya kalau di hotel kan makan pagi ya, ada makan pagi kan, dia turun. Saudara, itu bom itu dahsyat sekali. Kenapa? Karena bomnya kan ada di mobil. Terus mobilnya tuh masuk ke lobi. Jadi itu hotel itu sekarang sudah nggak boleh masuk mobil deketin lobi ya, karena kejadian ini. Tapi waktu itu masih belum, jadi mobilnya itu bisa kayak masuk itu dekat sekali di lobi. Waktu di lobi, bom yang besar di mobil itu meledak, saudara. Dan anak ini turun, orang pria ini turun. Itu waktu dia di lobi, pas waktu dia melangkah di belakang pilar, ya kan, bomnya meledak. Dia nggak apa-apa. Yang lain semua, aduh, dia bilang gini, saya bisa melihat tangan, melihat tubuh orang berterbangan, saudara. Dia nggak apa-apa. Kenapa? Karena ini kita dibenarkan. Amin, kita dibenarkan, saudara. Apakah orang itu sempurna? Apakah orang Israel itu yang oke lah 1 juta, kita nggak tahu persisnya berapa, nggak dibilang ya. Apakah mereka sempurna? Waktu mereka ditutupin darah binatang sampai Tuhan nggak bisa melihat, apakah kelakuan mereka sempurna? Firman Tuhan nggak bilang nggak penting ya untuk kita ada buah roh, itu kan penting kan? Buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, integritas, itu penting. Tapi kita nggak bisa dari kekuatan kita sendiri. Amin. Itu semua bukan kelayakan kita. Pohon kita carang tidak ditopang oleh buah. Kita adalah carang, Yesus adalah pokok. Kita bukan pokok, bukan hamba Tuhan yang pokok. Jadi jangan hidup ngandelin orang. Menghormatin hamba Tuhan, saya juga pendeta. Tapi yang pokok itu Yesus, bukan manusia. Yesus salah satu-satunya perantara antara kita dengan Allah itu Yesus, bukan manusia. Karena kita carang, kita tidak ditopang oleh buah. Saya harus ingatkan ini karena beberapa orang selalu pikir oke karena dari pelayanannya. Pelayanan kita tuh bukan oke-nya kita di hadapan Allah. Kita oke, kita bersyukur, kita ada upah, kita jadi berkat, ada sukacita, ada bawa damai, it's okay. Tapi itu bukan posisi kita. Kita ditopang oleh kebenarannya Yesus. Kita dibenarkan oleh iman. Roma 5 ayat 1, Roma 4. Bagaimana kita diperhitungkan sebagai benar, bukan karena perbuatan kita. Dan kalau kita percaya terus kebenarannya Yesus, akan ada perbuatan benar dalam hidup kita. Kita makin lebih lagi mau melakukan yang benar. Dan itu adalah buah, itu bukan hanya tempelan seperti orang Farisi yang cuma dari luar seperti topeng, tapi benar-benar dari dalam kita, dari manusia baru kita. Kita nggak usah tunggu didorong-dorong dari luar. Kita sendiri mulai ada kerinduan. Amin, saudara. Thank you Lord Jesus. Sehingga roh kita lebih dominan. Itu sehingga jiwa kita akan lebih nurut roh kita. Yang bisa menempatkan orang-orang ini untuk berada di tempat yang tepat pada saat yang tepat. Itulah kuasa kebangkitan Kristus. Kuasa anugerah kebenaran. Kita perlu tahu di dalam tubuh Yesus, ketidaklayakan kita itu sudah dihakimin, sudah diganjar. Makanya kalau kita tahu kasih karunia lebih lagi. Orang yang bilang, oh saya udah tahu kasih karunia. Oke, apa buahnya dalam hidupmu? Karena kalau masih dikuasai dosa, belum mengerti kasih karunia. Karena firman Tuhan mengatakan di Roma pasal 6, ya kan, kita kasih Tuhan sebelum saya tutup ya. Saya mau tutup, ini sudah 1 jam lebih. 1 jam lebih ya saudara.
Sebentar ya, nggak apa-apa ya, saudara, ini penting sekali ya. Roma 6 saudara ya, kita ke situ ya. Jangan nanti ada orang bilang, kan Ibu Monica ngomong. Waduh, bukan saya ini. Saya tidak memberitakan saya. Ayat 14. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Dosa tidak lagi berkuasa atas kamu. Itu kabar baik. Karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi berada di bawah kasih karunia. Dosa tidak lagi berkuasa. Tapi Bu Monica, saya mau lepas ini kebiasaan buruk, nggak bisa. Jangan berusaha pakai kekuatan sendiri. Itu adalah hukum Taurat. Kenapa saudara nggak bisa? Karena saudara nggak lagi mengandalkan Yesus. Saudara lagi mengandalkan kemauan keras, ya kan, niat baik, begini dan begitu supaya saudara berubah. Saudara tidak bisa. Amin. Karena itu hukum Taurat. Tapi saya nggak enak. Oh Tuhan, saya kenapa saya? Nah itu. Hei, kita hidup oleh iman, beriman sama kebenaran Yesus, mengakuin firman-firman yang saya beri. Bagaimana kita sudah dibenarkan dengan Yesus, ngakuin, walaupun masih belum lepas, ngakuin lagi. Sama aja kalau kita sakit begitu kan. Saya pernah waktu itu kena sempet diserang oleh alergi, nggak langsung sembuh kan. Tapi saya ngakuin lagi, saya lihat lagi, saya makan firman-Nya, kuantitas kualitas, perjamuan kudus berbahasa roh, ya kan, akhirnya selesai. Nggak timbul lagi. Sama juga kalau ada kebiasaan buruk, ada apa, nggak usah pakai kekuatan sendiri. Amin. Kita nih umat Dia ada di antara kita seperti seorang raja. Dia yang mengatasi. Yesus tuh raja di atas segala raja. Dia makanya katakan, Tuhan saya nggak bisa, tapi Engkau bisa. Yesus, Engkaulah kesempurnaan saya, Engkau kemampuan saya, Engkau kebenaran saya. Terima kasih. Saya dosa tidak lagi berkuasa. Kebiasaan buruk ini tidak lagi berkuasa atas saya. Kemiskinan, hutang tidak lagi berkuasa atas saya. Amin, saudara ngakuin, karena Yesus kebenaran saya. Karena saya sudah dibenarkan karena darahnya. Saya adalah ciptaan baru. Ya kan, itu 25 ayat 17. Saya adalah orang kudus karena darahnya sudah menguduskan saya. Kalau saudara terus mengakui itu kebiasaan itu akan usir pergi. Tidak akan berkuasa atas saudara dan saya. Amin, saudara. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Sampai ketemu di episode berikut. God bless.